Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alladhina ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Selamat datang di dalam kelas online Tahsinul Qiraah wa Tilawah di dalam channel Afiduna. Dalam segmen kali ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang kerap dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran di dalam membaca Al-Quran. Istilah kesalahan tersebut adalah al-lahnu. Al-lahnu secara bahasa diartikan al-mailu wal-inhirafu anis shawab, atau melenceng dan menyimpang dari kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan lahan di dalam bacaan Al-Quran adalah ketika kita melakukan kesalahan di dalam bacaan Al-Quran, baik itu kita tidak memberikan hak dan mustahak dari setiap huruf, tidak menyempurnakan sifat-sifatnya, tidak menyempurnakan gunnah, tidak menyempurnakan panjang dan pendek, sehingga bisa jadi menyebabkan perubahan pada makna ataupun tidak sekalipun. Dan baik nantinya itu akan merubah makna ataupun tidak sama sekali, ini merupakan sebuah kecacatan di dalam membaca Al-Quran yang wajib kita hindari. Nantinya, lahan akan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, namanya lahan jali, dan yang kedua, namanya lahan khafi. Syekh Uthman bin Sulaiman Murad Ali Agha pernah berkata, "Wal-lahnu kismani jaliyun wa khafi, kullun haramun ma'khilafin fil khafi." Ada dua jenis lahan atau kesalahan di dalam membaca Al-Quran, yaitu jali dan khafi. Hukum dari keduanya haram, walaupun nanti ada perbedaan pendapat di dalam hukum khafi. Apakah dia haram atau hanya sampai di derajat makruh. Kemudian beliau melanjutkan di dalam bait tadi, ammal jali fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhildul ma'na. Sedangkan lahan jali merupakan kesalahan di dalam struktur sebuah kalimat atau kata, baik itu dia akan merusak atau tidak merusak makna sama sekali. Dikatakan lahan jali karena secara bahasa lahan artinya adalah kesalahan. Sedangkan jali artinya adalah jelas. Jadi kesalahan yang jelas. Maksudnya, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan dan kesalahannya itu jelas, bisa diketahui oleh orang-orang awam sekalipun. Dan nantinya lahan jali ini terbagi menjadi tiga jenis. Lahan jali yang terjadi pada huruf, lahan jali yang terjadi pada harokat, dan yang terakhir lahan jali yang terjadi pada waqaf dan ibtida. Lahan jali yang terjadi pada huruf berarti ketika seseorang salah menyebutkan huruf, baik itu secara makhraj ataupun secara sifat, sehingga terjadilah lahan jali. Dan biasanya hal seperti ini kebanyakan bisa mengubah makna. Contoh, di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim, itu artinya bukanlah orang-orang yang engkau murkai. Namun ketika huruf ghain berubah menjadi huruf kha, dikarenakan ghain dan kha ini merupakan huruf yang terletak pada makhraj yang sama. Maka akibat hal itu, ada beberapa orang yang salah membacanya menjadi khairil maghdubi alaihim, yang artinya berubah menjadi sebaik-baik orang yang engkau murkai. Atau contoh juga pada surat Al-A'raf ayat 84 yang berbunyi wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan kepada mereka hujan. Tapi ketika dibaca dengan wa amtarna alaihim matara, itu akan berubah artinya menjadi dan kami hujani mereka dengan bandara. Jenis lahan jali yang kedua adalah yang terjadi pada harokat, baik itu mungkin menambahkan harokat atau mengubah harokat yang aslinya fathah menjadi dhammah, atau yang aslinya dhammah menjadi kasrah, ataupun berbagai jenis lainnya. Contoh yang terjadi pada surat At-Taubah ayat 3, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh.
Bunyi aslinya seperti itu, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas tangan dari orang-orang musyrik. Dan mungkin ada beberapa orang yang salah di dalam membacanya sehingga mengubah barisnya menjadi innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Akhirnya hal ini mengubah makna menjadi sesungguhnya Allah berlepas tangan dari orang-orang musyrik dan juga dari Rasulnya. Dan lahn selanjutnya dari lahn jali adalah yang terjadi di waqaf dan ibtida. Contoh pada surat Muhammad ayat ke-17. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang artinya, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Namun, mungkin ada yang salah di dalam membaca dan mewakafkannya. Sehingga dia membaca seperti ini. Fa'alam annahu la ilah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan. Maka ini akan merubah makna. Dan na'udzubillah, jika 3 lahan ini sering kita lakukan, maka kita sudah jatuh pada hukum haram. Lantas, bagaimana solusi agar kita terhindar dari lahan jali ini? Yang pertama, solusinya pastinya kita harus mempelajari ilmu tajwid dan juga tahsinut tilawah. Yang kedua, bagi orang-orang awam yang memang tidak mengenal huruf hijaiyah sama sekali dan belum pernah belajar tajwid, maka setidaknya dia harus bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dalam rukun sholat. Ketika sebuah rukun sholat itu rusak, maka seluruh sholat itu akan menjadi rusak. Selanjutnya, ketika ada sebuah jamaah yang didirikan, maka dengan diusahakan dia untuk tidak menjadi imam. Dan terakhir, ketika ada majelis-majelis qiraatul Quran untuk membaca Al-Quran, maka diusahakan jangan mengeraskan suara. Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadi rujukan kita di dalam bermazhab di Indonesia ini juga berkata di dalam kitab Al-Um, jika ada seseorang melakukan lahan jali di dalam bacaan Al-Fatihah, maka sesungguhnya sholat dia sudah tidak sah. Bahkan jika dia menjadi imam sekalipun dan terjadi lahan jali, maka sholatnya dan sholat makmum yang ada di belakangnya itu sudah tidak sah. Namun, jika kesalahan terjadi di luar dari surat Al-Fatihah, maka Imam Syafi'i berharap bahwa sholatnya akan sah dan diterima oleh Allah. Dan jika sholatnya diterima oleh Allah, niscaya sholat-sholat makmum yang berdiri di belakangnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Imam Syafi'i sangat tidak menyukai ketika bacaan Al-Fatihah di dalam sholat itu terjadi padanya lahan jali. Kemudian, di dalam bait selanjutnya dijelaskan, ammal khofi fa khata'un fil 'urfi min ghairi ikhlalin katarkil wasfi. Sedangkan lahan khofi merupakan kesalahan yang terjadi di dalam uruf. Uruf itu adalah kebiasaan yang sudah dibiasakan oleh ulama-ulama qiraat di dalam membacanya. Min ghairi ikhlalin katarkil wasfi, yaitu tanpa perusakan di dalam makna. Contohnya seperti meninggalkan sifat-sifat dari huruf. Jadi, lahan khofi berarti artinya lahan, kesalahan, dan khofi adalah tersembunyi. Dikatakan tersembunyi karena memang lahan ini tidak gampang diketahui oleh orang-orang awam. Hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid dan tahsinut tilawah. Bahkan ada beberapa kesalahan yang hanya diketahui oleh ulama-ulama yang sudah mempelajari secara dalam ilmu tajwid ini. Contoh beberapa lahan khofi yang sering kita lakukan, seperti pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya seluruh huruf dibaca jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa orang yang menghilangkan sedikit bacaan dari huruf ba. Menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lain juga ketika seseorang mengubah sifat sebuah huruf yang awalnya tebal malah menjadi tipis, atau kebalikannya, yang tipis malah menjadi tebal. Contohnya terjadi pada bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Seharusnya seperti itu, namun dibaca menjadi a'udzu billah. Jadi billah yang harusnya tipis pada lam ditebalkan billah. Atau mungkin yang tebal seperti pada syaitan menjadi syaitan, hampir mendekati huruf ta dan hampir akan mengubah maknanya. Contoh juga pada ayat kedua Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillah. Seharusnya lam di situ dibaca jelas, sukunnya jelas dibaca mati. Tapi ada yang mungkin memantulkannya menjadi Alhamdulillah. Seolah-olah huruf lam tadi tidak berbaris sukun. Alhamdulillah. Juga contoh seperti pada surah Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Seharusnya huruf ya di situ dia ditasydidkan dan mengandung nabr seperti ayunan ke atas. Iyyaka na'budu. Namun ada kesalahan yang membacanya dengan iyyaka na'budu. Jadi nabernya hilang, tasydidnya pun hilang. Contoh terakhir pada surat Al-Zilzalah yang berbunyi faman ya'mal. Di situ ada nun mati berjumpa dengan huruf ya, harus digunnahkan. Namun ada mungkin orang yang hanya mengidghamkannya saja tanpa menggunnahkan menjadi faman ya'mal. Tidak ada panjang gunnah di situ. Padahal seharusnya dibaca menjadi panjang faman ya'mal. Itulah dia dua jenis dari lahan yang sering terjadi dan kerap dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran. Lahan khafi dan lahan jali. Di mana lahan jali ini merupakan muttafaq di antara para ulama akan keharamannya. Namun lahan khafi masih menjadi ikhtilaf dan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia haram dan makruh. Namun tugas kita sebagai seorang muslim adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apapun jenis lahannya harus kita hindari. Itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.